Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah menurun sejak tahun 2019 hingga 2024. Ya, dan anchor CNN Indonesia Yudi Yudawan akan menjelaskan terkait dengan penurunan kelas menengah dan dampaknya pada roda perekonomian Indonesia. Angka kelompok masyarakat menengah di Indonesia turun di tahun 2024. Nah, berita ini sontak membuat heboh. Dan Anda pasti penasaran mengapa ini bisa terjadi dan sebenarnya faktor apa saja yang membuat angka kelas masyarakat menengah kita menurun di tahun ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik angka kelompok masyarakat kelas menengah yang turun di tahun 2024. Nah, berdasarkan data dari BPS, angka dari jumlah masyarakat kelas menengah ini yang turun banyak faktor kalau kita katakan. Salah satunya adalah pasca pandemi COVID-19, masyarakat memiliki daya kemampuan pembelian barang dan konsumsi mereka yang turun cukup signifikan. Masyarakat ini diakibatkan karena kondisi mereka terkena PHK, ada juga yang dirumahkan, ataupun juga dengan meningkatnya harga sejumlah komoditi di mana mereka harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, angka daripada kelompok masyarakat menengah, kelas menengah ini yang turun sebesar 47,85 juta orang. Dibandingkan dengan 5 tahun lalu, di tahun 2019, angkanya itu mencapai 57,33 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat mengapa terjadi penurunan cukup signifikan, padahal BPS mengatakan masyarakat kelompok kelas menengah ini memberikan kontribusi terhadap konsumsi negara mencapai 82%. Nah, kalau kita melihat 82% itu cukup signifikan terhadap bagaimana PDB dan juga pendapatan negara bisa didapatkan dari masyarakat kelompok menengah seperti saya ini. Nah, salah satu pengeluaran yang biasa kita lihat dan BPS sendiri catat, pengeluaran yang paling banyak diakibatkan untuk pembayaran pajak, iuran, perumahan, makanan, dan transportasi. Berdasarkan data dari BPS sendiri, di tahun 2024 ini, angka untuk membayar pajak mencapai peningkatan sebesar 0,1%. Angka yang cukup signifikan dan mengakibatkan masyarakat berpikir ulang untuk membelanjakan uang mereka di sektor mungkin konsumsi dan transportasi. Nah, ini yang harus kita pelajari lagi. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan masyarakat kelas menengah? Berdasarkan World Bank, masyarakat kelas menengah adalah masyarakat yang memiliki penghasilan dan mengkonsumsikan uang penghasilan mereka setiap bulannya sebesar 1,2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Nah, sementara ada masyarakat menuju menengah. Ini mereka akan mengeluarkan uang dari Rp532.000 hingga Rp1,2 juta. Nah, ini angka yang memang kita bisa lihat bagaimana mereka mengkonsumsi untuk kebutuhan tadi, membayar cicilan, kemudian membayar pajak, kemudian juga memerlukan konsumsi, transportasi, dan semuanya adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika masyarakat menengah ini mengeluarkan uang setiap bulannya bahkan setiap harinya. Nah, pengeluaran apa lagi yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh masyarakat kelas menengah? Yang menarik yang mungkin kita bisa telisik adalah terkait dengan biaya transportasi yang menurut data dari BPS di tahun 2024 ini meningkat sebesar 7,5% dan dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, kalau kita lihat masyarakat kelas menengah ini berkontribusi terhadap negara, bahkan tadi saya katakan di awal 82% konsumsi negara ini didrive oleh masyarakat menengah. Karena masyarakat menengah tadi mereka membayar pajak, mereka membayar iuran, mereka juga akan membelanjakan uang mereka untuk sejumlah kebutuhan pokok. Tapi di sisi lain mereka terkena imbas ketika terjadi kenaikan pajak, ada pembayaran iuran, dan juga ketika harga komoditi meningkat. Nah, sebenarnya peran dari masyarakat kelas menengah ini cukup besar bagi negara. Selain 82% konsumsi yang dikontribusikan oleh mereka, mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Mereka juga bisa melakukan dorongan terhadap perusahaan untuk berproduksi lebih baik karena ada diversifikasi usaha dan juga kebutuhan sesuai dengan angka mereka cukup besar. Kemudian juga mereka memberikan dinamika cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tapi yang juga menarik adalah bagaimana seharusnya pemerintah berperan untuk melindungi masyarakat kelas menengah ini. Sejumlah peneliti, sejumlah ahli ekonomi mengatakan salah satu yang perlu dilakukan adalah pemerintah harus juga berpihak kepada masyarakat menengah ini karena mereka tadi berkontribusi cukup besar bagi negara. Salah satunya juga pemerintah harus memikirkan untuk pajak pertambahan nilai 12% di tahun 2025 mendatang.
Kemudian juga pemerintah harus terus meningkatkan jaringan pengaman sosial untuk mengatasi kondisi di mana seandainya masyarakat menengah kelas ini terkena imbas dari kondisi ekonomi global dan juga naiknya komoditi. Jadi pemerintah juga harus mengontrol harga-harga komoditi seperti harga bahan bakar, minyak. Karena tadi 7,5% persentase mereka mengeluarkan biaya untuk transportasi. Kemudian juga harga komoditi, mereka membelanjakan uang untuk makan, bahkan dari BPS sendiri mencapai 41,5% di tahun 2024. Nah, seperti saya katakan tadi, masyarakat kelas menengah Indonesia memang tergoncang akibat kondisi ekonomi global dan butuh perhatian khusus dari pemerintah karena mereka adalah salah satu faktor pendorong dan memberikan kontribusi cukup besar bagi konsumsi dalam negeri dan pertumbuhan roda ekonomi Indonesia.